Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penceramah ya, dimanapun Anda berada ya di Indonesia, penceramah agama ya. Kalau itu kemudian misalnya ada masalah keluarga, tolonglah jangan dibawa-bawa ke ranah luas masyarakat umum atau ditarik-tarik ke masalah yang lain. Karena begini, ada seorang penceramah yang ceramahnya itu bagus, keilmuannya lengkap, tetapi karena ada basic masalah rumah tangga ya, yang akhir-akhir ini baru kebuka ya, ternyata ada masalah di rumah tangganya, itu kemudian orang flashback ke belakang. Oh ternyata ceramah-ceramah dia ini yang selama ini kontroversial, yang kemudian ada banyak pendapat diambilnya yang keras, itu ternyata tidak berdiri sendirian. Artinya variabel itu tidak kemudian muncul tiba-tiba, tetapi ada latar belakang sejarahnya yang kemudian itu bisa kita ambil hikmahnya untuk saudara-saudara kita semua. Bahkan bukan hanya para penceramah, para pegiat medsos, para orang-orang yang dimanapun Anda berada, yang mungkin punya bawahan ya, jadi Anda jadi bos, Anda punya bawahan, atau Anda atasan, Anda punya anak buah ya, yang itu jangan sampai masalah keluarga atau masalah problem dalam rumah tangga itu mempengaruhi profesionalitas Anda sebagai seseorang ya. Itu yang harus kita pahami. Artinya begini, ketika seorang penceramah misalnya, kalau kita lihat misalnya itu suka betul-betul seolah-olah merasa dirinya lurus. Ini lurus, ini pendapat yang benar ini, seolah-olah tidak ada kemungkinan lagi untuk pendapat yang lain. Ternyata itu karena mungkin kondisi emosional yang tidak stabil, kemudian kondisi psikologis yang tertekan, sehingga membuat hasil dari ceramah-ceramahnya itu kontroversial ya. Anehnya orang-orang mungkin tidak menyadari, karena ketika dari awal saya sudah mikir, ini kenapa ya orang ini, penceramah ini kok ketika ceramah itu selalu seolah-olah itu memang cari panggung gitu, kontroversial loh. Pendapat-pendapat yang diambil itu pendapat-pendapat yang kalau dibilang ya ada, tapi tidak jujur dalam mengemukakan pendapat-pendapat para ulama, hanya diambil sebagian yang itu padahal kalau diterapkan ya bermasalah gitu. Artinya dia hanya hafal apa yang ada di kitab, tetapi waqi'iyah dalam masalah realitas penerapannya itu dia tidak begitu pintar gitu, tidak begitu mahir. Menurut saya seperti itu. Karena apa yang ada di kitab, dalam kitab-kitab turos, kitab-kitab yang Anda pelajari, yang kita pelajari ya, itu belum tentu langsung bisa diterapkan, langsung bisa diomongkan di depan masyarakat. Itu menjadi problem tersendiri. Karena apa? Itu butuh suatu pemirsa? Butuh suatu hal ya, skill, kemampuan untuk bisa menerjemahkan apa yang ada literat di teks itu dalam penerapan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kenapa? Ya karena itulah tugasnya para ulama gitu loh. Jadi kalau cuma menghafal aja ya mukri ya, tukang baca namanya, membacakan apa yang ada di dalam buku ya, membacakan apa yang ada di dalam kitab gitu. Padahal tidak seperti itu ya. Yang dimau adalah bagaimana agar Islam ini ya bisa diterapkan secara baik, diterapkan secara pas, diterapkan secara benar dalam masyarakat. Yaitu butuh suatu skill, kemampuan. Jadi kalau ada orang yang hafal kitab-kitab ya banyak, tetapi kemudian dalam berpendapat hanya tekstual mengikuti apa yang dalam kitab itu, ya jadinya seperti itu, kontroversial, bikin rusuh, bikin geger, bikin tidak adem, seolah-olah ya ternyata seolah-olah benar gitu loh. Jadi kalau iya benar ya. Nah, tapi ternyata kalau diteliti lagi secara mendalam di kitab-kitab ya enggak juga, ada pendapat lain, dan itu tidak cocok sebenarnya kalau yang diungkapkan di depan masyarakat itu dipakai dalam keadaan misalnya di Indonesia saat ini ya. Begitulah. Jadi saran untuk para penceramah yang punya problem rumah tangga, sebaiknya Anda harus profesional. Seorang qadhi, seorang hakim itu profesionalitas.
ya, dijunjung dan ada kode etiknya. Artinya seorang hakim itu tidak boleh mengambil keputusan, ya, qadhi tidak boleh mengambil keputusan saat misalnya lapar, tertekan, sakit, kondisi psikologisnya yang sedang, itu tidak boleh. Ya. Nanti kalau kita lihat sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Usamah Sayyid Azhari, ya, itu Al-Haqqul Mubin liman tala'aba biddin, ya. Beliau menulis bahwa ketika ada ulama ini ulama yang dipenjara kemudian menulis sebuah tafsir, ya ini harus hati-hati. Kenapa? Karena dipenjara dalam kondisi yang psikologisnya tidak baik, ya, kondisinya tertekan, kemudian menulis tafsir yang itu bisa jadi ketika beliau meneliti tafsirnya itu yang seseorang di penjara tadi, itu kalau dihadapkan dengan tafsir-tafsir yang lain itu ternyata syadz, menyeleweng, ya, tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama semenjak Ibnu Abbas sampai Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nah, itu salah satu contoh, guys, bro, bor, bahwa ini agama bukan main-main. Kalau misalnya cari pentas, ya, cari panggung, ya Anda jadilah selebriti saja gitu loh. Jangan jadi penceramah. Karena penceramah ya harus hati-hati betul dalam memfatwakan, memberikan pendapat di depan masyarakat, ya. Oke, para pemirsa, kita sambung lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa saling menasihati, saling mengambil ibroh kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.